Halo pemirsa, senang sekali saya Gadiza Fauzi berjumpa dengan Anda di 811 Show. Dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengenal Soman Jamu Tetes atau Sozo Formula Manggata 1 yang mana memiliki kandungan herbal yang sangat banyak untuk menyehatkan sel dalam tubuh, sehingga tentu cara kerjanya sangat berbeda dengan obat kimia. Dan tentunya saya akan mengajak Anda dengan seorang pakar membahas hal ini, yaitu dengan Dr. Doni Atmajaya. Beliau adalah seorang dokter sekaligus konsultan medis PT Soman Indonesia. Selamat pagi Dr. Doni. Selamat pagi. Tentu dalam keadaan sehat ya, Pastinya. karena rajin minum Soman. Oke. Dok, bisa dijelaskan apa sih perbedaan cara kerja obat kimia dengan jamu tetes Soman ini, sehingga bisa dikatakan bahwa jamu ini menyehatkan sel secara total dalam tubuh? Ya, jadi prinsipnya perbedaan utamanya kalau obat medis, dia bekerja secara target organ spesifik. Sambil contoh, kalau obat sakit kepala ya untuk sakit kepala aja, tidak bisa untuk sakit perut. Jadi target orang hipertensi ya minumnya obat hipertensi, jangan obat diabetes. Jadi sangat spesifik. Berbeda dengan Soman yang bekerja langsung pada kemampuan alamiah tubuh untuk menyembuhkan diri sendiri, ke basic. Jadi setiap manusia itu pada prinsipnya oleh Tuhan sudah dikaruniai kemampuan untuk menyembuhkan diri sendiri. Tapi seringkali kemampuan untuk basic self healing tadi terganggu oleh berbagai faktor, pertama faktor usia, kemudian faktor genetik juga berperan, faktor gizi. Orang gizi buruk tentu akan kemampuan regenerasinya, kemampuan penyembuhannya akan lebih terhambat. Kemudian faktor infeksi, dan yang terakhir lifestyle. Nah, lifestyle ini jelas-jelas sangat berperan ya. Kita bisa lihat sekarang semakin banyak orang-orang menderita penyakit degeneratif pada usia yang lebih muda. Karena lifestyle yang buruk, karena makan makanan junk food, merokok, alkohol, dan sebagainya. Jadi itu sangat berperan seperti itu. Dan disitulah Soman bekerja, memperbaiki, memberikan kondisi yang ideal bagi sel-sel tubuh kita untuk bisa hidup dan berfungsi secara optimal. Berbeda dengan obat medis. Nah, tentu orang bertanya, kandungan apa yang ada di dalam Soman sehingga bisa bekerja optimal memperbaiki sel dalam tubuh? Ya, jadi sekadar info bahwa Soman ini sampai detik ini adalah produk herbal dengan jumlah kandungan bahan baku terbanyak. Berapa Belum banyak? 39. Wow. Silakan dihafalkan kalau mau. Jadi sangat banyak sekali dan sangat bermanfaat untuk kesehatan kita. Dan ada dua fitur dari Soman yang punya peran penting dalam menyehatkan sel. Pertama, Soman itu sangat tinggi antioksidan. Kita tahu antioksidan adalah penangkal radikal bebas. Dan semua reaksi negatif pada tubuh kita itu diperantarai oleh radikal bebas. Mulai dari kerusakan sel, mulai dari penuaan sel, sampai mutasi sel menjadi sel kanker, sampai kematian sel. Nah, itu semua disebabkan oleh radikal bebas. Dan yang bisa menangkal hanya antioksidan, di mana itu tinggi pada Soman. Kemudian satu lagi bahwa Soman ini memiliki pH alkali, pH yang basa. Nah, menurut literatur bahwa kondisi fisik yang, maksudnya lingkungan pH yang asam, itu akan mengganggu fungsi metabolisme sel, bahkan bisa mematikan sel itu. Bahkan dikatakan kalau pH darah kita 7,3 sampai 7,4. Ya. Nah, kalau pH itu turun di bawah 7, itu terjadi namanya keadaan asidosis. Nah, keadaan asidosis ini akan membuat fungsi metabolisme sel terganggu dan terhenti. Ketika pH turun di bawah 6, sel itu akan mati. Jadi asidosis ini dalam dunia medis itu suatu keadaan yang life threatening, mengancam nyawa, jadi harus ditangani secepatnya. Dan itu juga menjadi alasan kenapa pH alkali itu membuat sel itu bisa hidup lebih leluasa, misalnya berfungsi lebih leluasa, lebih optimal, termasuk fungsi mempertahankan dirinya dari serangan kuman penyakit, dari efek buruk radikal bebas, dari toksin dan sebagainya. Oke, luar biasa ya cara kerjanya. Betul sekali. Nah, tentu kan tadi dokter bilang ada 39 ya bahan baku dalam pembuatannya. Bisa diberi contoh apa saja sebetulnya di dalamnya? Ya, ambil contoh, itu sebenarnya mulai dari bahan-bahan yang sederhana yang bisa kita dapatkan di dapur. Tomat, bawang putih, kemudian seledri, kemangi, kentang, wortel, ya, itu bahan-bahan pasar semua, bayam, ya, itu yang sederhana-sederhana ya. Kemudian ada lagi bahan-bahan yang sekarang sedang yang wah, namanya mengkudu. Dulu pernah daun ekstrak mengkudu ya. Kemudian sekarang manggis itu salah satu komponen dari Soman. Contohnya, kemudian ada buah merah dari Papua, buah naga, kemudian ada jeruk, ada apel, ada semua, banyak sekali. Ya tidak semua sih, sebagian besar itu adalah bahan-bahan yang sebenarnya umum. Tapi ada juga bahan-bahan yang sifatnya mungkin boleh dikatakan eksotis, seperti rosella, mungkin belum pernah dengar, asing, rosella, buah maja dan sebagainya itu, sampai buah kiwi yang diimpor dari New Zealand ya, itu hanya menyebutkan dari segelintir bahan-bahan yang terkandung dalam Soman seperti itu. Dan memang semua bahan itu pada akhirnya bisa membantu segala keluhan penyakit dalam tubuh. Ya, jadi
herbal-herbal yang dipilih menjadi bahan baku soman itu bukan herbal kata orang. Artinya begini, oh kata orang daun ini bisa nyembuhin ini, tapi baru kata orang, belum ada pembuktian ilmiahnya. Tapi kalau herbal-herbal yang ada dalam soman ini sudah diteliti, ada background ilmiahnya yang menyatakan sudah dipakai sejak dahulu kala oleh nenek moyang kita untuk nyembuhin berbagai macam penyakit dan berbagai macam keluhan kesehatan. Ya, cuman bedanya kalah pamor sama obat medis. Gitu. Jadi ini kan soman ini yang hebatnya dari soman, dia merangkum berbagai macam herbal berkhasiat dari seluruh dunia, bukan cuma Indonesia ya. Contoh buah maja itu populer di India, rosella itu populer di Afrika, tapi dirangkum semua dalam satu produk soman untuk menyehatkan bangsa. Dan bagaimana sih cara pemakaiannya, Dok, untuk seseorang? Ya, cara pemakaiannya sangat mudah sekali. Jadi ini jamu tetes ya, formulasinya dia jamu tetes ya. Dia jamu siap minum, jadi siap diteteskan di air siap minum ya. Dosis standarnya adalah 5 tetes 3 kali sehari. Oh ya maaf, saya lupa, sebelum ditetes dikocok dulu. Oh gitu, biar bercampur semua biar bercampur, kandungannya ya? karena dia tidak ada stabilizernya. Tidak seperti obat sirup pada obat medis itu diberi stabilizer sehingga dia bisa homogen, tapi soman tidak ada. Ya, dia alami dikocok karena dulu. natural semua ya. Natural Tapi bisa semua. jelaskan dulu, Dok, sebelum kita memberikan contoh. Ya. Sehingga artinya cara pemakaiannya adalah dikocok dulu dan sehari itu 5 tetes 3 5 kali tetes. sehari. 3 Diminum kali. saat lambung kosong. Artinya sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Tapi kalau misalnya sudah diminum berbarengan pun nggak masalah juga. Cuma ini anjurannya supaya lebih efeknya lebih terasa, lebih baik lah. Ya. Seperti itu. Dan yang ingin saya tanyakan juga, apakah ini boleh diminum oleh anak-anak juga? Sangat boleh, bahkan ibu hamil pun boleh. Oh gitu ya, karena Jadi herbal anak yang belum natural. lahir boleh minum, apalagi udah lahir. Baik, kita akan bahas lebih lanjut. Pemirsa jangan kemana-mana. Dan untuk Anda yang ingin bertanya, Anda juga bisa menghubungi kami di 021 58 3022. Baik, kami tunggu telepon Anda dan juga simak kembali perbincangan ini. Tetap bersama kami di 811 Show. Soman bukan obat, tapi bekerja lebih baik dari obat. Soman, jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Soman bekerja menyehatkan sel. Pada hakikatnya, ketika tubuh sakit, maka sel-sellah yang sakit. Soman dapat digunakan untuk semua keluhan kesehatan, baik dalam maupun luar tubuh. Soman, Berani coba, berani sembuh. Soman mengemas kualitas menuju Indonesia sehat dan terhormat. Bagus banget aksesoris kamu. Aksesoris kamu beli di mana? Ini. Itu tuh beli di situ. Di sana ada banyak sih pokoknya aksesoris cewek gitu. Sana yuk. Yuk. Itu ibu-ibu yang tadi kan? Kira Kara. Produksi dalam negeri harus kita dukung. Mari kita promosikan produk-produk Indonesia. Cintailah produk-produk Indonesia. Mata Najwa on Stage hadir di Kota Batu. Pramono Anung, Yang paling penting pemilik tahu performan anggotanya. Saifullah Yusuf, Lebih teliti lah dalam mengambil keputusan. Syahrini, Alhamdulillah, sesuatu gitu ya. Cak Lontong, Saya nggak pernah salah karena saya nggak pernah survei. dan Sujiwo Tejo. Silakan ngeritik siapapun yang jadi koruptor, tapi tidak dengan kebencian. Dimeriahkan, Rif, dan The Overshoot. Mari beraksi bersama Mata Najwa on Stage di Stadion Berantas Kota Batu. Di lingkungan kerja yang luar biasa. Apa sih lo? Ya kan jadi gak nafsu ya. Nah ini mau jadi ending yang membahagiakan atau awalan baru yang menyenangkan? Oh dunia gemerlap, wah kenikmatan. Saya belajar banyak tentang Kenikmatan. Just Alfie, The Reunion, Sabtu 3 Oktober jam setengah 11 malam. AutoZone, setiap Sabtu jam setengah 2 siang. Soman, jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Soman bekerja menyehatkan sel. Pada hakikatnya, ketika tubuh sakit, maka sel-sellah yang sakit.
Soman dapat digunakan untuk semua keluhan kesehatan, baik dalam maupun luar tubuh. Soman, Berani coba, berani sembuh. Soman mengemas kualitas menuju Indonesia sehat dan terhormat. Soman bukan obat, tapi bekerja lebih baik dari obat. Baik, kita lanjutkan lagi perbincangan dengan Sozo Formula Manggata 1 atau Soman, jamu tetes, dan semuanya adalah herbal ya. Tadi dokter bilang aman bahkan untuk bayi masih dalam kandungan, apalagi kalau sudah lahir begitu. Benar. Nah, bicara dengan, mengenai dosisnya, bagaimana perbedaan antara anak-anak dengan dewasa? Jadi begini, dosis standar Soman adalah 5 tetes 3 kali sehari, itu dosis orang dewasa. Tapi harus diingat bahwa dosis itu bersifat fleksibel, itu starting dose-nya aja. Jadi karena ibaratnya kalau kita minum Soman itu ibarat kita makan buah dan sayur, tidak ada dosisnya. Tidak ada orang overdosis buah dan sayur atau underdosis, tidak ada. Jadi prinsipnya sih mau makan dibanyakkan tidak masalah, disedikitkan tidak masalah. Jadi dosis itu tergantung pada respon dan kebutuhan individu. Jadi para pengguna Soman yang sudah mencoba Soman, saya selalu katakan kalau misalnya Bapak bisa merasakan dengan 2 kali sehari saja sudah merasakan manfaatnya, ya silakan, tidak masalah, tidak harus 3 kali sehari. Atau sebaliknya, kalau misalnya di mata tetes dirasa masih belum, katakanlah belum nendang nih, belum terasa efeknya, mau naikkan sampai 10 tetes 3 kali sehari, it's okay. Jadi sangat fleksibel, tidak seperti obat medis yang saklek. Kalau obat medis bilang 3 kali 500 mg, ya 3 kali 500 mg, jangan dibantah-bantah lagi. Karena kalau dikurangi dia akan tidak efek terapeutiknya kurang, kalau dilebihin overdosis, efek samping dan sebagainya. Oke, gitu. Dok, boleh di demo ditunjukkan kepada pemirsa cara menggunakan, kita mulai dari yang untuk minum dulu ya? Iya, betul. Karena ternyata saya lihat tadi di iklan juga bisa ternyata digunakan di luar ya? Betul sekali. Jadi cara penggunaannya, pertama dikocok dulu ya. Kemudian ya pastikan ini sudah dicopot segelnya ya, tapi pastikan bahwa ini masih kalau kita baru beli, pastikan dia masih segelnya masih utuh. Iya. Kemudian lihat tanggal expirednya di bawah sini. Ini ada expirednya di sini berapa, jangan sudah expired ya. Kemudian diteteskan saja, ya. Dan tidak boleh air panas ya? Tidak boleh, karena air panas akan merusak. Bahan aktif ini kan bahan alami. Seperti kita merebus sayur, kalau terlalu lama vitaminnya hilang rusak, begitu ya. Untuk dosis air putihnya sendiri boleh sebanyak apapun atau memang setengah gelas? Sebenarnya sedikit saja, 50 sampai 100 ml sudah cukup, antara 1/4 sampai setengah gelas. Baik. Kemudian bisa langsung diminum, ya. Saya coba ya. Silakan. Nggak ada rasa sih ya dok ya, hanya air putih saja rasanya ya. Rasa di lidah tidak ada, tapi khasiatnya ada. Rasa setelahnya ya. Benar. Kemudian kalau ini tadi 5 tetes, kemudian 3 kali sehari ya. Sekarang kalau misalnya ada luka atau apa saja sih sebenarnya kegunaannya, hanya luka atau ada yang lain lagi? Ya, sebenarnya kalau pemakaian luar bisa untuk obat luka, obat jerawat bisa, bahkan obat sariawan diteteskan langsung bisa. Bahkan ada kesaksian ya, itu pengguna untuk ambeien, untuk hemoroid. Dia ya mungkin dia eksperimen sendiri, dia teteskan, tapi untungnya kempes. Ambeiennya bisa kempes, di samping itu dia minum juga. Dan ketika sariawan orang suka mengeluh, perih nggak nih obatnya? Saya pernah nyoba, rasanya sedikit perih. Itu pun sama efeknya kalau kita pakai obat salep ya, obat sariawan yang salep itu kalau di dosis pertama juga perih juga ya. Tapi bedanya ini adalah alami. Ini alami, dia ada anti peradangan alaminya. Oke, baik. Kita terima penelpon, ada yang ingin bertanya nih dok. Namanya Pak Budi. Selamat pagi Pak Budi. Selamat pagi. Halo. Pagi Pak Budi, silahkan Pak, ingin bertanya apa dari Bangkalan ya? Ya, ini minta sopan, maaf ini dok, dengan Mbak siapa dulu pasinternya? Saya Gadiza. Gadiza? Iya. Gimana saya Pak Budi? Saya tentang sakit emak. Ya, kalau di Soman itu caranya, kalau diminum itu pakai air putih atau langsung Pak ya? Oke, ada pertanyaan lain lagi Pak? Oh maaf, boleh saya mau tanya sama Mbak Gadiza sedikit. Ya, kita hari ini terkait Soman Pak. Baik, terima kasih. Tadi kita sudah tunjukkan sebenarnya, tapi berarti mungkin ada yang belum menyimak. Silahkan dijelaskan Pak. Ya, jadi cara minumnya, cara mudah sekali, tinggal diteteskan di air siap minum. Yang paling penting jangan bersuhu panas, karena suhu panas akan merusak kandungan bahan alami yang ada di dalam Soman. Ingat, Soman ini isinya buah dan sayur, dibuat dengan teknik yang sedemikian rupa canggihnya, dan alami, tanpa pengawet, pewarna, perasa, dan pengaroma. Semuanya alami. Jadi, dan karena alaminya tadi justru malah itu jadi membuat dia
sangat rentan terhadap seperti suhu panas dan sebagainya, udara, sinar matahari, dia tidak rentan. Jadi makanya setelah tetes langsung seperti minum. Ya, dan catatan tidak terlalu banyak airnya, kemudian secukupnya pastikan saja, ini air minum saja, jangan air panas. Air putih saja. Dan ketika kita menyimpan soman ini sebaiknya di mana? Suhu ruangan saja. Suhu ruangan. Suhu ruangan juga, tapi juga kalau misalnya ingin lebih awet ya, ada juga tips dari perusahaan bisa disimpan di lemari pendingin, tapi jangan di freezer. Ya. Itu juga bisa merusak kandungan. Bukan, kalau udah beku udah rusak kandungannya. Jadi kayaknya asal suhu 4 sampai 8 derajat Celcius. Baik, Pak, sebetulnya cara pembuatannya sendiri seperti apa sih? Tadi kan sudah dijelaskan teknologi canggih, tapi apakah memang sungguh kompleks untuk bahan-bahan natural ini? Ya, sebelumnya saya ingin bicara secara umum bahwa membuat jamu itu jauh lebih sulit daripada membuat obat medis. Karena obat medis itu bahan bakunya udah jadi serbuk, tinggal dicetak. Apakah mau bikin sirup, bikin kapsul, kaplet, dan sebagainya. Tapi kalau jamu ini dari bahan mentah, dari beraneka ragam buah, bahan mentah yang harus diseleksi dulu. Ada proses pre-produksinya. Itu apakah dia harus bebas pertama dari logam berat, timbal dengan merkuri, kemudian harus bebas dari pestisida, kemudian harus bebas dari kontaminasi bakteri. Setelah dia bebas dari seleksi bahan baku tadi, baru dia masuk ke produksi, diekstraksi dulu. Nah, proses ekstraksi ini proses yang menggunakan tenaga mesin dan manusia. Nah, sebenarnya proses ekstraksi ini bukan suatu hal yang luar biasa sih, karena kebanyakan produk-produk lain pun juga proses ekstrak juga ya. Ada ekstrak kulit manggis, mengkudu, itu semuanya ekstrak. Tapi yang membedakan soman dengan produk lain adalah ada fermentasi. Selain ekstraksi, dia ada fermentasi. Ada proses bioteknologi modern yang menggunakan tenaga bakteri. Nah, tenaga bakteri, jasa metabolisme bakteri. Bakteri ini punya fungsi dia melipat gandakan khasiat, melipat gandakan nilai positif dari bahan yang sebelumnya. Saya pernah ambil contoh kalau misalnya kedelai diolah sedemikian rupa menjadi tempe. Kalau kita makan tempe itu lebih sehat daripada kita makan kedelai mentah. Seperti itulah kalau kita minum soman. Jadi kalau kita minum soman itu efeknya lebih berlipat ganda dibanding kita makan buah aslinya, karena sudah diolah sedemikian rupa dengan bioteknologi yang canggih tadi dengan menggunakan jasa bakteri tadi. Dan proses ini lama. Bioteknologi ini karena bakteri tadi, karena dia menggunakan tenaga bakteri, dia tidak bisa dipaksa. Bakteri kan tidak digaji, tidak bisa disuruh-suruh. Jadi ya terserah bakterinya tadi. Itu makan waktu antara 6 sampai 12 bulan. Tadi kalau dari segi khasiat Bapak sudah jelaskan tentu berbeda dengan obat kimia jamu tetes ini. Bagaimana dari segi kandungan? Ya, dari segi kandungan berbeda sekali ya, bahwa yang membedakan jamu dengan obat medis adalah bahan bakunya terutama. Bahan baku jamu adalah herbal, artinya bahan baku alami. Bedanya bahan alami dengan bahan sintetis adalah ketika dia masuk ke dalam tubuh, proses metabolismenya bagaimana. Bahan kimia yang bersifat sintetik pada umumnya dia lebih sulit di metabolisme dibanding bahan kimia yang bersifat alami. Karena rangkaian molekulnya yang sedemikian kompleks dan sulit dipecah-pecah oleh enzim-enzim atau yang ada di dalam tubuh kita. Itu lebih rumit. Beda dengan bahan alami. Saya ambil contoh gampang, air putih. Air putih ini alami. Anda mau minum 2 liter sehari, 10 liter sehari, silahkan. Tapi ketika ini saya rubah jadi soft drink, ya, minuman bersoda, ada pewarnanya, perasanya, pengawetnya pasti jelas. Diminum 10 liter pasti sakit. Karena dia tadi, tubuh sulit memetabolisme tadi dan mengekskresikannya tadi. Berbeda dengan bahan yang bersifat alami. Baik, kita lanjutkan lagi perbincangan ini. Pemirsa jangan kemana-mana, ikuti terus perbincangan mengenai jamu tetes soman. Soman bukan obat, tapi bekerja lebih baik dari obat. Soman, jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Soman bekerja menyehatkan sel. Pada hakikatnya, ketika tubuh sakit, maka sel-sellah yang sakit. Soman dapat digunakan untuk semua keluhan kesehatan, baik dalam maupun luar tubuh. Soman, berani coba, berani sembuh. Soman mengemas kualitas menuju Indonesia sehat dan terhormat. Tingkatkan nilai hidup Anda dengan beragam informasi pilihan. Ada beberapa cara untuk mengolah buah kiwi menjadi makanan atau minuman yang lezat. Lalu sekarang Anda dapat mengeksplorasi keindahan alam bawah laut. Untuk hidup lebih bernilai, ikuti B News,
Senin hingga Jumat jam 7 malam lebih 25 menit. Dipersembahkan oleh Bank Bukopin. Mahakarya Agung Sedayu Group miliki unit office grade A Prosperity Tower di kawasan SCBD Sudirman. DP bisa dicicil 24 kali, angsuran 50 juta rupiah per bulan. Kalau bisa beli, kenapa harus sewa? Hubungi 021 724 8800. The Mansion at Tukukul Kemayoran. Miliki unit di The Mansion at Tukukul Kemayoran. Harga cash dapat dicicil 48 kali tanpa DP bunga 0%. Hubungi 021 2928 8000. Rasa nasinya kok enak sekali. Mama kan masak pakai Resko Mas Pion. Selain hasil nasinya enak, juga banyak pilihannya. Ada yang kecil dan besar, jadi rasanya pasti enak. Mas Pion jelas paling baik deh. Konflik antara kapal pukat dengan nelayan tradisional menyisakan trauma pada sebuah keluarga di Sialang Buah, Sumatera Utara. Karena trauma, seorang anak nelayan korban konflik tak pernah ingin mendapat suami berprofesi sama seperti ayahnya. Namun kenyataan berkata sebaliknya. Kemelut di tengah laut, jam 9 malam ini. Soman bukan obat, tapi bekerja lebih baik dari obat. Baik, kita lanjutkan lagi pemirsa perbincangan mengenai jamu tetes Soman bersama Dr. Doni. Dok, ada penelpon nih dari jauh dari Bandar Lampung, mari kita sapa. Halo, selamat pagi Bu Diana. Selamat pagi Bu. Iya, Ibu Diana silahkan, ingin komentar atau bertanya apa Bu? Iya. Pagi ya. Iya, pagi silahkan Ibu. Ya, ini yang saya mau tanya Bu, jari saya yang jempol kiri sama jari tengah kanan sakit kaku susah ditekuk. Jadi kira-kira kalau Soman ini bisa nggak pakai ini Bu? Oke, keluhannya itu karena apa atau dokter ingin bertanya silakan. Ya, jadi itu kiri kanan nih Bu ya? Dua-dua tangan ya? Ya jempol kiri terus jari tengah kanan. Oke, ya. Ada benjolan-benjolan Ibu? Iya Pak. Ada timbul benjolan-benjolan di situ? Nggak ada. Nggak ada. Sudah berapa lama Ibu? Tidur sakit semua. Sudah berapa lama? Udah lama juga Pak, ada 3 bulanan lebih kayak. Ya, oke. 3 bulanan ya. Baik, terima kasih Ibu Diana, akan dijawab oleh Dokter Doni. Silakan dokter. Ya, jadi kalau menurut analisa saya dari pengeluhan Ibu, mungkin Ibu menderita rheumatoid arthritis. Mungkin ya, kemungkinan. Jadi peradangan sendi yang sebenarnya penyakit autoimun. Jadi di mana dia ciri khasnya peradangan yang bersifat simetris kiri dan kanan dan paling sering timbul di sendi jari tangan dan paling sering timbul pada perempuan. Jadi cocok. Memang seperti itu, ya. Prevalensinya seperti itu ya, penyakit autoimun. Kemudian gejala khasnya ialah kalau pagi hari dia sering merasa kaku, sulit untuk digerakkan, itu sampai setengah jam ya, morning stiffness dan sebagainya. Dan di dalam Soman ini ada bahan-bahan yang bersifat anti radang alamiah ya, anti inflamasi alamiah, analgetik alamiah ya, yang mudah-mudahan bisa membantu keluhan Ibu untuk menangani penyakit radang sendi yang Ibu alami. Dan itu tentunya dengan diteteskan ke minuman dan dilakukan secara rutin ya. Dilakukan secara rutin sambil Ibu tetap kolaborasi juga dengan medis ya untuk memastikan diagnosa pastinya apa. Tapi ini tadi kan analisa saya kemungkinan Ibu mengalami yang dikatakan rheumatoid arthritis. Baik. Kemudian banyak yang mungkin ingin tahu di mana sih jamu tetes Soman ini dibuat? Ya, jadi pabriknya ada di Gorontalo, Sulawesi Utara, dan perusahaan distributornya marketingnya ada di Jakarta. Di sini ya, PT Soman Indonesia. Jadi pabriknya namanya PT HGI, Harvest Gorontalo Indonesia. Sejak kapan? Sejak 2007. Itu sudah cukup lama. Siapa produsennya Pak? Dok? PT Soman Indonesia. Ya. Oke, kemudian di mana masyarakat bisa mendapatkan Soman? Karena tadi sudah banyak sekali yang menghubungi kita dari luar Jakarta. Ya, tentunya karena Soman produk kesehatan, tentu caranya ya di tempat yang menjual produk kesehatan. Di apotek, toko obat ya, seperti itu ya. Kebanyakan di tempat-tempat apotek untuk obat sudah merata, seluruh Indonesia sudah merata. Sudah tersebar di seluruh Indonesia ya. Dan dijual secara bebas, tidak dengan membership. Baik, dan jika masyarakat ingin tahu lebih banyak mengenai Soman, bagaimana bisa memperoleh informasinya? Ya, jadi bisa kunjungi websitenya PT Soman ya di www.somanindonesia.co.id atau bisa juga di Facebook PT Soman Indonesia atau Twitter ya. Kemudian juga
Nah, di bungkus Soman ini ada call center, ada nomor call center ya, call center pusat dan ada nomor call center lokal. Jadi kalau mau ingin berkomunikasi, itu sengaja nomor call center ini disediakan oleh PT Soman untuk mendekatkan hubungan antara Soman dengan pengguna Soman. Seperti yang sudah tertera di layar saat ini ya. Jadi layanan informasi Soman cukup tersebar luas dari Sabang sampai Merauke ya ini ya, sudah banyak sekali. Nah, kemudian himbauannya mungkin dokter untuk mereka yang merasakan ada keluhan dalam tubuh dan ingin menggunakan obat-obatan secara alami. Ya, jadi saya melalui forum ini saya ingin menghimbau kepada para masyarakat supaya jadilah konsumen yang cerdas dalam memilih produk kesehatan. Jangan hanya tergiur oleh mereknya, oleh asal negaranya, dari harganya. Jadi yang penting produknya tuh aman dan terpercaya dulu. Artinya dia sudah lulus, pertama lulus uji Balai POM, jelas Soman sudah lulus, contohnya ya. Kemudian ada sertifikat halal dari MUI. Kemudian lihat profil perusahaannya, kredibilitas perusahaannya. Jadi silahkan para pemirsa kunjungi website PT Soman ya untuk mengetahui lebih jauh gimana sih, sejauh apa sih profil PT Soman itu, kehebatannya udah sampai di mana. Saya hanya tambahkan Soman ini sudah tersertifikasi dan terakreditasi baik nasional maupun internasional. Jadi sudah tidak perlu diraguin lagi. Jadi yang paling penting pilihlah dulu produk kesehatan yang aman dan terpercaya. Bicara masalah khasiat itu nomor 2. Yang penting adalah aman dan terpercaya. Iya. Ketika merasa aman terpercaya kita coba lalu kita merasakan baru kita yakin. Terima kasih Dokter Doni atas penjelasannya. Mudah-mudahan memberikan atau menambah pengetahuan bagi pemirsa dan tentu memberi manfaat. Terima kasih dan sekian dari kami. Saya Gadiza Fauzi undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.